Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ketiga. Nah, ini sudah pertemuan ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia wajib. Alhamdulillah hari ini kita ada Arsya, ada Karina, ada Temi. Temi sekarang di mana? Di rumah. Ya. Di daerah mana? Temi? Di rumah Pak, Pak Jene. Oke. Cuaca di sana bagaimana? Hujan, cerah, cerah, hujan. Cerah Pak. Oke, alhamdulillah rata-rata tempatnya cerah termasuk saya di Pinrang. Sekarang cuacanya cerah, insyaallah sore saya ke Pakcen. Nah, untuk materi kita hari ini adalah pertemuan ketiga. Materinya ada satu kegiatan, bisa dilihat di Classroom sudah ada saya share. Ya. Nanti juga akan saya share di WhatsApp dan di Zoom akan kita bahas. Oke, silahkan dilihat di layarnya. Saya share dulu ya materinya. Ini sudah bagian ya ini. Oke, saya akan bacakan dulu. Jadi kalau di bagian A ada 3 kegiatan, di bagian B juga ini ada 3 kegiatan. Namun kegiatan yang akan kita lakukan di sini adalah menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Jadi akan saya jelaskan di sini menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Untuk kedua dan ketiga, insya Allah minggu depan. Saya bacakan dulu. Saya akan jelaskan nanti pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Inti dari negosiasi adalah, jadi kalau kita bernegosiasi, berarti itu adalah kita berkomunikasi. Yang dipergunakan, yang kita gunakan ketika ada perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan. Jadi kalau sama di pendapat, tidak usah bernegosiasi. Temi, saya ajak Temi ke Stadion Gang ya, contoh. Saya ajak Temi ke Stadion Ganggawa nanti sore jam 4 Temi ya, kita ke Stadion Ganggawa lari-lari bareng sambil menikmati kuliner yang ada di sana. Ya, kebetulan Temi tidak ada di masalah dan mengiyakan bisa jam 4 ke stadion, saya dan Temi tidak usah lagi bernegosiasi karena sudah pendapatku sudah sama. Komunikasi yang saya lakukan tidak ada masalah. Nah, nanti kecuali kalau ada Teminya bilang, ayo jam 4 itu saya mau ke sini, silahkan bernegosiasi. Kalau sama kebutuhan, tidak usah bernegosiasi. Tapi kalau terjadi perbedaan, barulah negosiasi dilakukan. Pertentangan atau perbedaan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan yang disebut dengan negosiasi sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Nah, seperti minggu lalu ada beberapa teks negosiasi. Misalnya teks negosiasi penjual dan pembeli. Ada juga teks negosiasi Rani minta dibelikan HP. Penjual dan pembeli, teks negosiasi penjual dan pembeli itu telah terjadi negosiasi. Rani dengan ayahnya juga telah terjadi negosiasi dan disepakati. Nah, bagaimana caranya menganalisis faktor penentu? Ya, sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga negosiasi tersebut berhasil dilakukan? Kira-kira apa yang menyebabkan faktor penentunya? Akan saya jelaskan. Sebuah masalah akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan.
misalnya tadi Temi, nggak bisa Kak saya jam 4. Eh, ada acara dengan teman main game bareng. Tapi kalau jam 5, Temi menawarkan kalau jam 5 insya Allah saya bisa. Saya pun mengatakan, oh kalau begitu jam 5 aja kita berangkat. Terjadilah negosiasi. Saling menguntungkan, saling bernego. Nah, seperti apa faktor penentu keberhasilan? Sebuah negosiasi, satu, kesediaan semua untuk berkompromi dengan baik. Artinya, kalau penjual dan pembeli ya mereka berkompromi. Mereka bernegosiasi dengan pihak lain. Jadi ada lawan tak kalau kita bernegosiasi. Kalau saya bernegosiasi dengan Temi, ya berarti lawan saya bernegosiasi adalah Temi. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, saya tanya Temi, jam 4 kau pergi. Saya tunggu nanti di stadion atau saya jemput ya Temi nanti jam 4. Ya. Padahal Temi ada janji dengan temannya main game. Berarti kalau saya jemput Temi jam 4, ya berarti ada yang saya rugikan, teman-temannya Temi yang sudah janjian main game. Nah, tapi Temi tetap mau ikut dengan penawaran kepada saya. Kalau kamu mau jam 5, saya bisa ikut karena saya dan teman-teman selesai main game di situ. Ya, terjadi negosiasi. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, yang dimaksud praktis itu mudah kita lakukan, mudah dilaksanakan atau dapat dilakukan. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Ya, seandainya tadi Temi bilang, tidak mau Kak saya jam 4. Kenapa tidak bisa jam 4? Pokoknya tidak mau Kak jam 4. Itu tidak ada alasannya. Tapi karena Temi mengatakan bahwa saya tidak bisa jam 4 karena saya sudah terlanjur janji teman-teman untuk main game. Kasihan mereka karena saya sudah janji. Oh, akhirnya saya mengerti. Terpengaruh. Oke lah, kalau begitu ya, Temi berhasil mempengaruhi saya. Kalau begitu kita berangkat jam 5 ke stadion. Faktor tersebut dapat muncul semua, ya. Ingat, ini keempat ini dapat muncul semua dalam negosiasi atau hanya muncul beberapa saja. Nah, sekarang marilah kita analisis teks dialog. Ini ada teks dialog antara anak dan ayah. Nah, bagusnya lagi. Temi bisa dengar suara saya, Temi? Bisa, Pak. Oke, saya bertindak sebagai ayah dan Temi sebagai anak. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke, saya baca Bisa. ya. Oke. Nak, kesini. Ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, Nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Nggak salah, Nak. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti gak kuliah aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa sama sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Oke, terima kasih Temi sudah membantu saya membacakan. Jadi Iya, sekarang, Pak. sekarang
kita analisis. Apakah Temi berhasil berkompromi, bernegosiasi dengan ayahnya? Betul. Di mana letak permasalahannya yang harus dinegosiasikan? Ayah Temi nanti setelah tamat SMA, ya Temi disuruh masuk di sekolah di SMK saja. Tapi kemauan Temi, ayah Temi maunya di SMA, sedangkan Temi maunya di SMK. Apakah ada alasannya Temi tidak mau ke SMA? Ada. Ternyata Temi punya keahlian otomotif. Nah, kalau di SMA kita tidak belajar otomotif, adanya di SMK. Nah, kenapa ayahnya? Ya, nanti kamu kalau kuliah di situ susah. Kalau mau lanjut ke mata kuliah umum. Nah, Temi pun bilang, kalau tidak kuliah ya saya bisa kerja di perusahaan otomotif. Ya, karena sudah bernegosiasi panjang lebar, akhirnya si ayah mengalah. Nah, bagaimana faktor analisisnya? Kita analisis dulu ya. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Oke, yang pertama alasan Temi yang disampaikan mampu meyakinkan ayahnya bahwa pilihan si anak tepat. Itu dibuktikan di percakapan, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah ini ya, percakapan yang mematahkan pendapat orang tua Temi. Temi berpendapat ya tetap ingin mengembangkan bakat mekaniknya. Karena bakat mekanik hanya bisa dipelajari di SMK. Tidak memaksa pihak lain. Ya, siapa? Ayah. Ya. Ayah itu seakan-akan memaksa si Temi untuk kuliah di SMK, di SMA. Tapi dengan berbagai alasan yang tepat yang dilontarkan oleh Temi, maka sang ayah pun mengiyakan. Tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademik juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja. Jadi ayahnya tetap maunya ke SMA saja. Karena ya itu tadi ada kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas. Yang ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Jadi yang dimaksud partisipan, ya pelakunya. Siapa pelakunya kalau ini? Ya Temi dengan ayahnya. Ya, akhirnya permintaan Temi yang dikabulkan. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Ya, tapi kasih lagi syarat. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Oke, tetap diberi kesempatan meskipun si Temi yang menang. Nah, berlatihlah untuk menganalisis faktor. Oke, kita disuruh pedagang dan pembeli. Ini kan kita sudah bacakan yang penjual mangga ya, pedagang mangga dan pembeli. HP baru Ayah dengan Rani dan terima kasih Bumia. Nah ini yang belum kita bahas, yaitu terima kasih Bumia. Tapi kita bahas dulu lah ini pedagang dan pembeli HP baru. Kita buatkan analisis seperti ini. Oke, saya stop. Bisa dilihat di sini materinya. Langsung analisisnya ya, karena kita sudah. Nah ini analisis pedagang dan pembeli yang kita bacakan pada pertemuan pertama. Ya, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut memang layak, tidak kemahalan dan tidak terlalu murah. Bagaimana kutipannya? Boleh Bu. Barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan masak di pohon. Jadi kalau beli buah masak di pohon ya itu adalah buah terbaik. Tapi kalau beli buah misalnya buah durian, sekarang lagi banyak durian di pasar. Ya kita tidak tahu apakah ini masak di pohon atau masak bagaimana. Ya.
Ini belum boleh Bu. Jadi awalnya si pembeli menawar 20.000, makanya ditanyakan oleh penjual belum boleh Bu. Ya barangnya bagus, ya tidak seperti mangga kebanyakan. Nah ini belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Oh ternyata nanti harga 28.000 baru ada untungnya. Kemudian tidak memaksa pihak lain. Nah ini penjual mangga ya, kalau kamu mau beli alhamdulillah, kalau kamu tidak mau beli ya juga tidak masalah. Itu maksudnya tidak memaksa pihak lain. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang. Nah, itu bukti kutipannya. Terus ketersediaan partisipan, yang dimaksud dengan partisipan ya pelaku, orangnya, untuk berkompromi menerima pendapat, menerima perbedaan pendapat. Jadi ini pemerannya pedagang dan pembeli. Di sini percakapan inti. Asal jangan pilih yang besar-besar. Bu, nanti saya bisa rugi. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak bau busuk. Nah ini contoh analisis dari materi pedagang dan pembeli. Sekarang kita ke analisis antara Rani dengan ayahnya. Ya, ada itu yang beli HP kemarin kita sudah bacakan. Saya share juga analisisnya ini. Ya, bagaimana Rani berhasil bernego dengan ayahnya? Apa alasan yang disampaikan Rani? Saya nggak mampu. Ini kelihatan tidak di layar monitornya, HP-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, Rani dan ayah dan Rani itu kita sudah jelaskan minggu lalu. Nah, tinggal kita mau cari bagaimana sehingga Rani berhasil bernego dengan ayahnya. Apa alasan yang disampaikan sehingga mampu meyakinkan ayah Rani bahwa Rani sudah memerlukan HP. Ini bukti kutipannya. Teman-teman Rani dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran. Ya, kalau sudah dibelikan Pak, ya Rani sudah gampang mengunduh materi pembelajaran atau mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ya, ini alasannya yang disampaikan. Kemudian tidak memaksa pihak lain. Nah, ini kutipannya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak? Oke, berarti di sini Rani mulai merayu ayah orang tuanya. Nah, ini yang ketiga, ketersediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Jadi ini kalau tidak siap berarti tidak bisa terjadi negosiasi. Ini contohnya. Ayah membelikan HP untuk Rani asal apa? Asal Rani belajar dan rajin. Dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Ini contoh analisis yang kedua. Nah sekarang ada lagi contoh di buku tentang negosiasi antara siswa dengan guru. Judulnya, terima kasih Bu Mia, akan saya share. Ini. Arsa Mardina bisa dengar suara saya? Arsa? Bisa, Pak. Oke. Arsa yang baca satu paragraf, ganti-gantian ya per paragraf. Kemudian berikutnya yang membaca siapa lagi? Oh, ada Sarkasi. Sarkasi bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi yang membaca pertama tadi, siapa tadi yang saya tunjuk? Arsa ya? Siapa tadi saya tunjuk perempuannya? Iya, Pak. Oke, Arsa baca ini. Silahkan. Arsa silahkan. Kamis pagi usai pelajaran olahraga,
Bu Mia, guru kimia masuk kelas 10 MIPA, tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion ya. Oke, lanjut Sarkasi. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani. Dan minta Bu Mia menunda ulangan dong, capek nih, kata Ali. Waduh, aku nggak berani, jawab Dani. Lia saja suruh bilang. Dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia. Doakan berhasil, kata Lia. Beres. Kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu Lia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Oke, Arsa Maaf, lagi. Bu. Arsa lagi. Boleh, Arsa lagi. Silakan. Arsa. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini, Bu, saya mewakili teman-teman Lia. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan, kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Oke. Belum Sarkasi sempat, lagi. Bu. Sarkasi lagi. Belum sempat, Bu. Kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja. Jawab Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib. Tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Iya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, terima kasih Arsa dan Sarkasi sudah membantu saya membacakan. Mungkin kejadian ini pernah kamu alami. Ya, kamu olahraga jam pertama. Nah, sebenarnya Bu Mia tidak salah karena dia mengajar masuk sesuai waktunya jam 9. Ya, tapi kamu juga tetap masuk, cuma ada yang belum ganti baju, ada yang masih berkeringat, ada yang masih kelihatan capeknya, ada mungkin yang mengantuk. Kenapa? Karena habis olahraga mengelilingi stadion sebanyak 2 kali. Mungkin pernah kamu mengalami nih, ya. Yang jelasnya setelah olahraga ada guru agak jengkel karena kamu terlambat masuk gara-gara olahraga. Ya, kalau saya sering saya alami ada kejadian seperti ini. Ya, setelah olahraga saya mengajar berikutnya. Saya masuk tepat waktu, ternyata masih ada yang di kantin, masih ada yang di luar dengan alasan pergi ganti baju, masih ada di WC, alasannya juga sama, ganti baju. Nah, sekarang kita lihat, ya, tadi ini Bu Mia berhasil dibujuk oleh ketua kelas yang bernama Lia. Kita jawab dulu pertanyaannya. Apa yang disampaikan Lia kepada Bu Mia? Yaitu belum siap ulangan dan minta dikasih istirahat 10 menit. Ada yang mau ganti baju, ada yang mau ke kantin. Bagaimana cara Lia meyakinkan Bu Mia? Bu, ya, sebelumnya kami minta maaf. Ya, mungkin ada temannya yang terlambat. Kami tadi itu olahraga yang pertama. Olahraganya yaitu ujian mengelilingi
lari mengelilingi stadion sebanyak 2 kali. Nah, otomatis setelah mendengar itu tadi, Bu Mia langsung berubah menjadi ramah. Awalnya mukanya kelihatan marah. Setelah ada alasan, ya barulah Bu Mia pahami. Bagaimana tanggapan Bu Mia atas permintaan dia? Disetujui. Apakah Bu Lia mengabulkan permintaan dia? Ya, dikabulkan dengan syarat. Ya, hari ini kita belajar menjawab soal-soal saja. Kemudian minggu depannya baru ulangan. Adakah syarat yang ditetapkan Bu Mia? Ya, ada. Ya, syaratnya minggu depan harus semua siap ulangan. Bagaimana analisisnya? Oke, kita cari analisisnya. Ini adalah analisisnya. Ya, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan Bu Mia. Apa itu? Ya, Bu, sekali lagi kami, ya, iya Bu, sekali lagi kami maafkan kami. Kami kelelahan. Wah, Bu, tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Setelah mendengarkan ini tadi alasannya yang tepat, nah, Ibu Mia yang wajahnya tadi sudah mulai marah, tiba-tiba mukanya bersahabat. Tidak memaksa. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan. Sebenarnya Lia dan teman-teman tetap siap mau ulangan. Cuma faktor itu tadi, ada yang kecapean, ada yang terlambat, ada yang masih di kantin, ya, ada yang kelamaan mengganti baju. Jadi tidak terpaksa ya. Kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Yang dimaksud partisipan pelakunya. Jadi Bu Mia dan Lia harus siap untuk berkomunikasi, berpendapat. Nah, seandainya Bu Mia bilang, pokoknya hari ini kita ulangan, gak usah banyak cincong di situ. Saya sudah janji minggu lalu kalau harus ujian. Makanya saya masuk tepat waktu. Tidak ada kesempatan yang bicara yang dikasih kepada dia. Nah, kalau begitu tidak ada komunikasi atau negosiasi. Pokoknya hari ini kita ulangan saja. Siapa suruh terlambat masuk, siapa suruh olahraga, saya tidak mau tahu. Ya, jelasnya Bu Mia sudah masuk tepat waktu untuk ulangan. Ya, itu tadi contoh. Jadi kalau mau mengetahui faktor keberhasilan sebuah negosiasi, buatlah analisis seperti ini. Pertanyaannya cukup 3. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau nanti bisa bertanya di grup WA ya. Jadi hari ini kita saya absen kembali. Ada Arsha, ada Inka Putri Mawarni, ada Karina, ada Sarkasi, ada Nurmawati Hasan, ada Putri Kurniati, ada Rizka Amalia, dan Temi Adrian. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nyalakan videonya. Saya absensi. Oke, halo. Nyalakan videonya. Yang penting nyalakan videonya, kelihatan namanya. Tutup saja kalau tidak mau kelihatan mukanya. Ya, oke, sudah menyala semua. Karena kalau tidak menyala tidak muncul mata. Kalau tidak mau kasih kelihatan mukanya pada saat menyalakan, ditutup. Tutup saat videonya karena yang penting muncul. Oke, sudah saya SC. Kalaupun nanti ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di WhatsApp ya. Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pertemuan ke-3 pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ya, menjelaskan bagaimana cara menentukan faktor penentu sebuah negosiasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan keempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti jangan